Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino Faisal 6. Saya mahasiswa semester 7. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Machine Learning. Presentasi ini berisi hasil praktikum saya. Di sini, saya akan mengenalkan judul yang saya ambil, yaitu implementasi algoritma random forest untuk klasifikasi kategori penggunaan barang pada data perdagangan antar provinsi. Lebih tepatnya adalah implementasi algoritma random forest classifier. Masalah yang saya angkat adalah mengenai klasifikasi tujuan penggunaan barang dalam transaksi perdagangan antar provinsi. Menggunakan dataset publik dari Kaggle mengenai ekspor dan impor pada tahun 2016 antar provinsi. Saya ingin memprediksi apakah suatu transaksi ditujukan untuk bahan baku industri atau konsumsi akhir masyarakat. Dataset ini memiliki lebih dari 116.000 baris data yang memberikan tantangan tersendiri karena format nilai transaksinya yang sangat beragam, termasuk adanya notasi ilmiah dan penggunaan titik sebagai pemisah ribuan. Untuk menyelesaikan masalah klasifikasi ini, saya memilih algoritma random forest. Alasan pemilihan ini karena algoritma random forest adalah metode ensemble yang sangat tangguh dalam menangani dataset besar dengan fitur kategorikal yang kompleks. Algoritma ini membangun banyak pohon keputusan dan mengambil suara terbanyak untuk menentukan hasil akhir, sehingga lebih stabil terhadap overfitting dibandingkan pohon keputusan tunggal. Mari kita di sini saya akan menjelaskan file praktikum saya. Untuk tujuan praktikum saya, yang pertama adalah memahami cara kerja algoritma random forest untuk melakukan klasifikasi pada dataset perdagangan besar. Yang kedua, menerapkan teknik pre-processing pada data ekspor impor yang memiliki format angka kompleks, campur, titik, koma, dan notifikasi ilmiah. Yang ketiga, mengukur kinerja model klasifikasi menggunakan metrik akurasi dan confusion metrik. Saya akan memperlihatkan file dari data yang saya punya, yang saya dapat dari Kaggle. Ini datanya bersifat publik. Kita lihat ada lebih dari 116.000 data. Sini adalah datanya. Sini ada nama provinsi, ada kode provinsi, ada nama nama provinsi tepatnya, kota, bahan, dan di sini ada angka ekspor atau impor nominal. Lanjutnya dasar teori. Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa saya mengambil random forest? Karena itu ada pohon keputusan atau decision trees untuk mencapai satu kesimpulan akhir yang lebih stabil dan akurat. Secara teknis, algoritma ini bekerja dengan menerapkan prinsip bagging atau bootstrap aggregation, di mana setiap pohon dalam hutan tersebut dilatih menggunakan sampel data acak yang diambil dengan pengembalian dari dataset utama selama proses pelatihan. Poin yang ketiga, dataset yang digunakan. Dataset yang menjadi objek dalam praktik ini adalah data yang berisi catatan transaksi ekspor dan impor seperti yang saya perlihatkan tadi, dengan total lebih dari 116.000 baris, sehingga sangat relevan untuk digunakan sebagai dataset. Ini adalah contoh tampilan data mentah data tadi. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah pertama pastinya kita harus mengecek dulu sudah melakukan pemuatan atau loading dataset menggunakan pustaka Pandas dan melakukan inspeksi awal. Saya menggunakan Google Colab
dan juga Python dalam pengolahan data. Ini adalah hasil visualisasinya, pengecekan missing value. Ya, langkah yang kedua dalam melaksanakan pembersihan, kita memilah seperti ini, pembersihan data pada kolom nilai atau JT yang tadi saya perlihatkan, angka, terus karakter pemisah ribuan, tanda desimal, tamanan format, notasi ilmiah. Gambar ini merupakan bukti krusial transformasi data dari format string kompleks menjadi tipe data numerik atau float yang bersih. Yang penting agar algoritma dapat melakukan perhitungan matematis terhadap nilai transaksi. Langkah yang ketiga, melakukan tahap encoding variabel kategorikal, di mana fitur seperti kode industri dan target penggunaan barang diubah menjadi angka menggunakan label encoder agar dapat diproses secara matematis oleh algoritma. Langkah yang ketiga, menerapkan standarisasi fitur menggunakan standar scalar untuk memastikan bahwa fitur dengan rentang nilai yang besar seperti nilai transaksi tidak mendominasi fitur-fitur lainnya dalam model. Selanjutnya, membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu training set sebanyak 80% untuk melatih pola pada algoritma dan testing set sebanyak 20% untuk menguji performa prediksi model pada data baru. Yang terakhir, melakukan pelatihan model random forest classifier dengan parameter jumlah pohon sebanyak 100 dan dilanjutkan dengan pembuatan prediksi pada data uji untuk mendapatkan hasil evaluasi. Selanjutnya kita pindah ke langkah berikutnya, yaitu hasil praktikum. Berdasarkan eksperimen yang saya lakukan, model random forest berhasil memberikan prediksi pada seluruh data uji dengan tingkat akurasi sebesar 47,3%. Ini termasuk sangat tinggi ya akurasinya. Ini distribusi kategori penggunaan target bahan baku, konsumsi air. Nah, ini adalah korelasi antara fitur. Bisa dilihat di tabel, bisa dilihat di grafik, maaf saya ralat. Melalui visualisasi confusion metric, terlihat bahwa jumlah besar prediksi benar atau positif asli hampir berimbang dengan jumlah prediksi yang meleset, yang menandakan bahwa model memiliki kesulitan dalam menemukan batasan yang tegas antara barang industri dan barang konsumsi hanya berdasarkan informasi nilai transaksi dan kode industri semata. Meskipun demikian, model telah berhasil menjalankan fungsi dasarnya sebagai alat klasifikasi otomatis yang mampu mengolah ratusan ribu data dalam waktu singkat, yang merupakan tujuan utama dari implementasi teknologi machine learning pada kasus dunia nyata. Yaitu yang keenam adalah pembahasan. Analisis terhadap hasil praktikum menunjukkan bahwa rendahnya akurasi dipengaruhi oleh karakteristik data perdagangan yang sangat variatif, di mana satu jenis sektor industri seringkali menghasilkan produk yang bisa masuk ke kedua kategori pengguna tergantung pada tujuan pengirimannya. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih pola data atau data overlap yang membuat pohon keputusan dalam random forest sulit untuk menentukan aturan pemisahan yang murni. Selain itu, proses pre-processing terhadap kolom nilai JT merupakan bagian yang paling krusial sekaligus menantang. Format data mentah yang tidak konsisten, seperti penggunaan titik sebagai ribuan dan munculnya notasi ilmiah, dapat menyebabkan kegagalan model jika tidak ditangani dengan fungsi pembersihan yang sangat spesifik. Seperti yang saya tekankan tadi, pembersihan itu sangat penting dalam pre-processing data. Jadi kita harus benar-benar membersihkan data kita sebelum kita melakukan pre-processing, atau kita harus menelaah dulu datanya. Ini kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, implementasi algoritma random forest pada dataset ekspor-impor antar provinsi telah berhasil dilaksanakan dan memenuhi seluruh kriteria yang didapatkan dalam instruksi UAS. Maksudnya di sini saya menjelaskan random forest dan juga implementasi algoritma pada masalah dataset Kaggle yang bersifat publik yang lebih dari 116.000 data. Praktikum ini membuktikan bahwa kualitas data dan relevansi fitur jauh lebih menentukan hasil akhir dibandingkan hanya pemilihan algoritma saja. Pembelajaran utama yang didapatkan dalam pentingnya tahap persiapan data dalam menghadapi data ekonomi real yang seringkali memiliki format tidak terstruktur.
sebagai saran untuk pengembangan selanjutnya. Mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya.